Baik, kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti minggu-minggu yang telah lalu. Pada pagi kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga kalau ada salah. Jadi sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dulu. Kita absen dulu. Saudara Hayatun, Ada. Saudara Rahmi, Ada. Saudara Dana. Ada Saudara Dana? Ada. Saudara Hayati, Ada. Saudara Dia, Ada. Saudara Indah, Ada. Saudara Naila, ada. Kita pada kesempatan hari ini semua semoga berharapkan kalian bisa lengkap semua pada pertemuan sampai terakhir nanti. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Itu Bapak di sini akan membahas tentang adat bertetangga. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang adat bertetangga, apa saja itu adat bertetangga, nantinya akan Bapak jelaskan. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, itu tentang pengertian tetangga dan masyarakat. Sebelumnya dari kalian ada yang tahu apa itu tetangga dan apa itu masyarakat? Ada yang bisa berpendapat? Silakan kepada Saudari Hayatun untuk berpendapat. Menurut saya adalah tetangga yaitu orang yang dekat dengan rumah kita, 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke kiri, dan 40 ke kanan. Oke, terima kasih pada Saudari Hayatun. Benar sekali, kita beri aplaus dulu pada Saudari Hayatun yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi yang dimaksud dengan tetangga di sini itu benar yang dikatakan Saudari Hayatun tadi, itu yang rumahnya dekat dengan kita itu 40 buah rumah, itu ke samping kanan 40, ke samping kiri 40, ke depan 40, dan ke belakang 40. Itulah yang dimaksud dengan tetangga. Selanjutnya yang dimaksud dengan masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga tadi. Jadi masyarakat ini secara umumnya itu luas. Masyarakat adalah kumpulan dari tetangga. Nah, jadi kita simpulkan dari pengertian tetangga dan masyarakat itu, tetangga ini bisa dikatakan itu berbeda-beda suku, berbeda-beda sifat, karakter, berbeda kulit warna, seperti itu. Nah, jadi walaupun berbeda agama bisa juga tetangga ini seperti itu. Dapat dimengerti? Selanjutnya masuk ke dalil tentang hidup bertetangga. Dalam bertetangga dan bermasyarakat terdapat interaksi manusia satu dengan yang lainnya, sehingga dibutuhkan kepekaan sosial baik dari setiap individu yang ada, sebab satu manusia dengan yang lainnya pastilah memiliki watak, sifat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Ini semua sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dan hamba sahaya, seperti itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, jadi jelaslah di dalam ayat Quran surah An-Nisa ini ayat 36 bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Hendaknya tetangga itu saling berbuat baik kepada satu dengan yang lainnya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutlah. Jadi sudah jelas dengan adat bertetangga. Jadi kita masuk dengan sikap hidup bertetangga ini dan bermasyarakat ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk.
bentuk akhlak yang paling utama dan sangat dianjurkan oleh Islam. Di antaranya itu ada 7 hak. Ada 7 hak dalam bertetangga itu. Ada 7 hak dalam bertetangga. Nah, jadi di sini ada 7 hak dalam bertetangga. Yang pertama yaitu tidak menyakiti tetangga bahkan memuliakannya. Jadi yang dimaksud dengan tidak menyakiti tetangga dan memuliakannya ini itu tidak menyakiti tetangga. Nah, jadi barang siapa yang menyakiti tetangganya maka itu jelaslah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar, karena dari menyakiti tetangga ini bisa perbuatan tercela seperti itu. Hendaknya kita itu dengan tetangga itu haruslah saling memuliakan satu sama lain. Maksud dari memuliakan di sini itu kita bisa saling membantu, bisa memberi makanan walaupun tidak banyak kepada tetangga seperti itu. Masuk yang kedua yaitu bermuka berseri-seri. Jadi yang dimaksud dengan bermuka berseri-seri di sini itu ialah kita itu hendaknya selalu tersenyum kepada orang. Bukan berarti kita itu selalu senyum, itu bisa dikatakan dengan gila seperti itu. Hendaknya kita itu selalu senyum ketika bertemu dengan orang seperti itu, mulai senyum, karena senyum itu sebagian daripada iman ataupun ibadah. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita, walaupun kita itu mempunyai masalah pribadi kita, hendaknya kita itu jangan menampakkan kesedihan, tapi kita itu menampakkan kebahagiaan kepada orang dengan tersenyum. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Selanjutnya yang ketiga itu menolong. Menolong dalam saat kesulitan. Jadi hendaknya kita itu dalam bertetangga hendaklah saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Di antara menolong di sini bisa itu berupa uang, pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Misalnya keluarga ataupun tetangga itu ada mempunyai musibah, mari bisa kita tolong gitu. Seperti itu bisa kita berikan berupa uang, misalnya dia itu terkena musibah kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi itu hak dalam bertetangga ada 3. Selanjutnya yang keempat yaitu memberikan penghormatan yang istimewa. Nah, yang keempat itu memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi seorang muslim yang baik adalah seseorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Nah, jadi dari yang keempat ini memberikan penghormatan istimewa. Hendaknya kita itu menyesuaikan tata krama kita, jangan sampai kita itu mengungkit-ungkit kepribadian seseorang, misalnya menanyakan berapa gaji dirimu, berapa istrimu, seperti itu tidak baik seperti itu. Hendaknya kita itu memberikan penghormatan yang istimewa. Jadi memberikan penghormatan istimewa ini misalnya tetangga itu ada mendapatkan kebahagiaan, misalnya berupa anaknya lulus dari sekolah, hendaknya kita berikan ucapan selamat kepada tetangga seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu menerima permohonan maaf. Nah, jadi setiap bertetangga itu dalam berinteraksi tentunya satu orang dengan yang lainnya tentulah berbeda. Bisa kita itu tanpa sengaja kita itu mempunyai kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun lainnya. Nah, jadi hendaknya kita itu memberi ampunan kepada tetangga tersebut sebelum orang itu memberi ataupun meminta ampun kepada kita, seperti itu. Bisa dimengerti? Selanjutnya yang keenam yaitu menasihati dengan lemah lembut. Nah, jadi manusia itu berakal tentunya tidak menolak nasihat dari orang lain dan tidak pula membenci orang yang menasihati. Jadi misalnya ada teman yang perlu kita nasihati, misalnya dia itu mempunyai kesalahan, hendaknya kita itu menasihati dirinya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang sopan, yang pantas. Jangan sampai kita itu menasihati dia itu dengan perkataan yang membuat dia itu tersinggung, seperti itu. Nah, itu hak dalam bertetangga. Selanjutnya yang ketujuh itu saling berkunjung. Nah, dalam hak bertetangga ini hendaknya kita itu saling tengok-menengok, saling berkunjung ke satu rumah tetangga. Misalnya ada pertemuan ataupun yasinan, hendaknya kita
Saruang seperti itu. Dan juga jangan sampai kita itu berkunjung pada rumah tetangga itu tidak memperhatikan waktu jam berkunjung. Misalnya saat di malam hari kita berkunjung sampai jam 10, nah itu kan akan mengganggu waktu istirahat tetangga, nah itu jangan sampai. Dan juga hendaknya kita itu berkunjung membawa makanan, jangan sampai merepotkan orang yang kita kunjungi tadi seperti itu. Bisa dimengerti sampai dari 7 hak dalam bertetangga ini? Alhamdulillah kalau bisa dimengerti lah. Mungkin ini yang materi kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang ingin ditanyakan untuk dari adat bertetangga ini sampai di sini? Kalau tidak ada Bapak yang ingin bertanya, di sini Bapak ada membuat pertanyaan, beberapa pertanyaan. Jadi Bapak beri satu orang satu pertanyaan, nanti kalian bisa mencocokkan jawabannya karena jawabannya di sini sudah ada Bapak beri. Jadi kalian hanya mencocokkan jawaban, kita beri aplaus kepada kawan-kawan yang bisa menjawab seperti itu. Ini bisa, nah di sini sudah ada bisa dicocokkan, nah seperti itu. Nah jadi bisa kalian cocokkan dengan jawaban di situ dengan pertanyaan yang Bapak bagikan. Ada yang bisa sudah ketemu? Ada yang bisa mencocokkan sudah? Ada? Coba saudara Hayatul bisa maju ke depan untuk membacakan soal dan jawaban yang didapat. Coba bacakan keras-keras biar teman-teman yang mendengar. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga yang berarti masyarakat. Ini memiliki makna yang lebih luas secara wilayah. Sekian, terima kasih. Oke, betul sekali, kita beri aplaus kepada Hayatul. Terima kasih kepada Hayatul yang telah berani maju ke depan. Selanjutnya ada yang sudah berani maju lagi, ada yang coba saudara Hayatul bisa maju ke depan. Bacakan soalnya dan beserta jawabannya telah kamu dapat. Jelaskan yang dimaksud dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita 40 rumah. Oke, benar sekali. Silakan beri aplaus kepada Hayatul. Jadi dari dua pertanyaan masyarakat itu tetangga tadi, ada yang bisa lagi berpendapat apa itu masyarakat, apa itu tetangga? Mungkin dari dua pertanyaan tadi kita cukup dulu karena waktu tidak terbatas di sini. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini? Tidak. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak berpesan kepada kalian tetaplah semangat belajar di rumah walaupun melalui secara online ini, mau tidak mau kita harus mentaati peraturan pemerintah. Mungkin kalau tidak ada lagi yang kalian tanyakan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah pertemuan kali ini. Semoga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang akan datang. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.